Tidak butuh waktu lama bagi pengamat lintasan untuk menyadari ada sesuatu yang berbeda. Dari sudut kamera manapun, jalur balap yang diambil Veda Ega Pratama tampak tidak selaras dengan pakem yang selama puluhan tahun menjadi standar balap modern. Titik masuk tikungan terlalu lebar, apex dilewati lebih lambat, dan saat pembalap lain sudah membuka gas, Veda justru masih menahan motor. Secara visual, ini tampak seperti kesalahan. Secara teori, ini terlihat tidak efisien. Namun angka di layar waktu berkata lain. Catatan lapnya stabil, tidak spektakuler, tetapi konsisten. Ini yang membuat banyak kepala di pedok terangkat. Dalam dunia balap profesional, konsistensi seringkali lebih mencurigakan daripada kecepatan murni. Karena konsistensi menandakan kontrol, dan kontrol menandakan kesengajaan. Disinilah tanda tanya pertama muncul. Apakah ini hanya fase adaptasi, atau ada sesuatu yang sengaja dibangun? Para analis mulai membandingkan data, sudut kemiringan, kecepatan masuk, traksi keluar tikungan, semua menyimpang, namun tidak runtuh. Dan ketika sesuatu terlihat salah tetapi tidak gagal, dunia balap selalu berhenti sejenak untuk memperhatikan. Karena sejarah menunjukkan, banyak perubahan besar justru lahir dari hal-hal yang awalnya dianggap keliru. MotoGP modern dibangun di atas data. Racing line bukan soal selera, tetapi hasil ribuan jam simulasi, telemetri, dan pengujian lintasan. Masuk tikungan selebar mungkin, potong efek seefisien mungkin, keluar dengan kecepatan maksimum. Pola ini diajarkan sejak level junior, dipoles di akademi balap, dan diperkuat oleh teknologi elektronik. Itulah pakem, itulah standar emas. Maka ketika seorang pembalap muda justru memilih jalur yang menunda apex dan mengorbankan entry speed, alarm langsung berbunyi. Secara matematis, waktu akan terbuang. Ban akan lebih cepat panas. Risiko kehilangan traksi meningkat. Semua itu benar, di atas kertas. Masalahnya, lintasan balap bukan kertas. Ia hidup, ia berubah. Temperatur, grip, dan karakter motor tidak selalu selaras dengan teori. Dan disinilah pendekatan Veda mulai memicu perdebatan. Ia tidak mengejar tikungan. Ia menunggu tikungan selesai. Fokusnya bukan di masuk, tetapi di keluar. Ini bukan gaya agresif, ini gaya menahan diri. Dan justru karena itulah, banyak yang menyebutnya melawan pakem. Karena dalam dunia balap, menahan diri sering disalahartikan sebagai keraguan. Padahal terkadang, itu adalah bentuk kontrol tertinggi. Veda bukan pembalap yang tumbuh di laboratorium data Eropa. Gaya balapnya dibentuk oleh kondisi lintasan yang tidak selalu ideal. Motor yang tidak selalu sempurna, dan kebutuhan untuk beradaptasi cepat. Dari level awal, ia terbiasa membaca grip dengan perasaan, bukan grafik. Ia belajar menyesuaikan motor dengan tubuhnya, bukan sebaliknya. Maka ketika masuk ke lingkungan yang penuh angka dan grafik, naluri itu tidak serta-merta hilang. Ia tetap mengandalkan insting. Bagi engineer, insting sulit diukur. Bagi pembalap, insting adalah bahasa pertama. Disinilah gesekan mulai terasa. Arahan datang, koreksi diberikan, tetapi di atas motor, keputusan diambil dalam sepersekian detik. Dan seringkali, Veda memilih jalur yang terasa aman baginya, bukan yang terlihat benar di monitor. Ini bukan pembangkangan, ini refleks. Dan refleks seperti ini tidak bisa dihapus hanya dengan briefing. Justru disinilah kekuatan dan risikonya, karena insting bisa menyelamatkan. Tapi insting juga bisa membawa pembalap melewati batas tanpa peringatan. Setiap sesi evaluasi membawa pertanyaan yang sama. Mengapa garis ini terus dipilih? Mengapa data tidak diikuti sepenuhnya? Jawaban Veda sering sederhana. Motor terasa lebih stabil, traksi lebih terjaga, kepercayaan diri lebih utuh. Bagi kru teknis, jawaban seperti ini tidak cukup. Dunia balap profesional menuntut alasan yang bisa diukur. Ketegangan pun muncul, bukan konflik terbuka, tetapi tekanan halus. Arahan semakin spesifik, ekspektasi semakin jelas. Namun di lintasan, pola itu kembali terlihat. Jalur yang sama, pendekatan yang sama. Seolah-olah ada jarak tipis antara apa yang diminta dan apa yang dilakukan. Dan yang membuat situasi ini rumit adalah satu hal, hasilnya tidak buruk. Tidak ada kegagalan besar, tidak ada kesalahan mencolok. Ini membuat semua pihak terjebak di wilayah abu-abu. Mengubah sesuatu yang bekerja, meski tidak ideal, selalu menjadi keputusan paling sulit dalam olahraga profesional. Awalnya hanya pengamat internal, lalu kamera mulai menyorot lebih lama.
Komentator menyudutkannya sepintas. Rival mulai memperhatikan. Jalur balap Veda sulit diprediksi. Titik pengereman tidak lazim. Sudut keluar berbeda. Ini membuat duel menjadi rumit. Bukan karena ia lebih cepat, tetapi karena ia tidak bergerak seperti pembalap lain. Dalam balap, prediktibilitas adalah senjata. Ketika itu hilang, tekanan meningkat. Bisik-bisik pun muncul. Ada yang menyebut ini gaya sementara. Ada yang menyebutnya adaptasi lintasan. Tidak ada yang berani menyebutnya revolusi. Tapi satu hal jelas, ia tidak lagi diabaikan. Dan di pedok, perhatian adalah mata uang yang mahal. Begitu didapat, ekspektasi ikut datang. Dan ekspektasi adalah beban yang tidak terlihat di helm pembalap. Dalam satu sesi krusial, jalur yang selama ini dipertanyakan justru menjadi pembeda. Saat pembalap lain kehilangan traksi di fase akhir tikungan, Veda tetap stabil. Saat yang lain melebar, ia justru punya ruang untuk keluar lebih bersih. Tidak dramatis, tidak eksplosif, tapi efektif. Kamera memperlihatkan semuanya, data mengonfirmasi. Kecepatan keluar tikungan lebih konsisten, ban lebih terjaga. Inilah momen di mana narasi berubah, dari aneh menjadi menarik, dari salah menjadi berbeda. Namun dunia balap tidak pernah memberi kemenangan gratis, karena begitu sebuah pendekatan terbukti efektif, tekanan berikutnya datang. Bisakah itu diulang? Bisakah itu bertahan saat kondisi berubah? Disinilah ujian sebenarnya dimulai. Pendekatan seperti ini menuntut presisi ekstrim. Margin kesalahan sangat kecil. Sedikit terlambat membuka gas dan seluruh keuntungan hilang. Sedikit terlalu percaya diri dan kontrol bisa runtuh. Ini bukan gaya yang mudah ditiru. Bahkan tidak selalu cocok untuk semua motor. Kekhawatiran mulai muncul. Apakah gaya ini berkelanjutan? Apakah ini aman dalam jangka panjang? Tidak ada jawaban pasti, karena balap selalu tentang kompromi antara kecepatan dan kontrol, antara insting dan disiplin. Dan setiap pembalap harus memilih sendiri di mana ia berdiri. Tanpa disadari, Veda mulai dikenal bukan hanya sebagai pembalap cepat, tetapi sebagai pembalap dengan pendekatan unik. Ini bisa menjadi kekuatan. Ini juga bisa menjadi label yang membebani. Dunia balap menyukai inovasi, tetapi juga cepat menghukum penyimpangan. Setiap hasil kini akan dibaca melalui lensa gaya balapnya. Ketika berhasil, ia disebut berani. Ketika gagal, ia disebut keras kepala. Itulah harga dari perbedaan. Kedepan, pilihan harus dibuat. Menyesuaikan diri sepenuhnya dengan pakem, atau menyempurnakan jalur yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Tidak ada yang benar atau salah, hanya ada konsekuensi. Banyak pembalap hebat hilang karena tidak mau beradaptasi. Banyak pula yang dikenang karena berani mempertahankan identitasnya. Di titik ini, karir tidak lagi hanya soal kecepatan, tetapi arah. Sejarah balap penuh dengan contoh serupa. Gaya yang dulu ditertawakan, kini diajarkan. Jalur yang dulu dianggap salah, kini dipelajari. Tidak semua inovasi berhasil. Tapi, semua perubahan besar selalu dimulai dari satu hal yang membuat orang berkata, itu tidak masuk akal. Dan mungkin, di suatu tikungan, dengan sudut yang tidak lazim itu, sebuah cerita besar sedang dibentuk. Bukan tentang melawan pakem, tetapi tentang menemukan jalur sendiri di dunia yang penuh aturan.